Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan baiklah, ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next slide. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi pertama mengenai pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah bahwa sesuai dengan standar kompetensi standar ini, maka prinsip yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SDMI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Menurut Sukayati pada tahun 2009, dalam konteks kurikulum 2013, model jaring laba-laba dipilih dan diterapkan dalam pembelajaran tematik di Indonesia. Model jaring laba-laba memiliki karakteristik yang menggunakan pendekatan tema-tema dijadikan sebagai pemersatu beberapa mata pelajaran. Setelah tema ditemukan, selanjutnya tema dikembangkan menjadi subtema-subtema dengan memerhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang dipadukan. Next slide. Selanjutnya, kompetensi dasar. Majid pada tahun 2014 berpendapat bahwa kompetensi dasar berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar akan memastikan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Senada dengan Majid, Mulyasa pada tahun 2014 juga berpendapat bahwa kompetensi dasar merupakan gambaran umum tentang apa yang dapat dilakukan siswa dan rincian yang lebih terurai tentang apa yang diharapkan dari siswa yang digambarkan dalam indikator hasil belajar. Jadi dapat disimpulkan, kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti yang harus dikembangkan oleh siswa dalam pembelajaran, baik dalam sikap spiritual, sosial, kognitif, maupun keterampilan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rati Sabrina. Kepada Rati, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya konsep kompetensi dasar dari setiap bidang studi, kelas tinggi, dan tema-tema pada kelas rendah. Yang pertama yaitu konsep tentang kompetensi dasar di kelas tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Di kelas 4, 5, dan 6, nama mata pelajaran IPA dan IPS tercantum dan memiliki kompetensi dasar masing-masing. Untuk proses pembelajaran kompetensi dasar IPA dan IPS, bagaimana kompetensi dasar mata pelajaran lain diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau MI adalah 35 menit. Selanjutnya, karakteristik siswa kelas tinggi. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Yang kedua, menjelang akhir masa ini, siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Yang ketiga, realistis serta memiliki rasa ingin tahu dan ingin belajar. Yang keempat, pada tahun 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Yang kelima, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Yang keenam, anak-anak gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bisa bermain bersama-sama. Selanjutnya, konsep tentang tema di kelas rendah. Tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Pada kelas rendah, usia siswa pada kelompok kelas rendah yaitu 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun. Siswa yang berada pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini. Pada rentangan usia tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua, mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklarifikasikan benda-benda.
Yang keempat, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang kelima, memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Selanjutnya, karakteristik siswa SD kelas rendah. Menurut Notoatmojo, siswa kelas rendah sekolah dasar mempunyai beberapa karakteristik khusus, antara lain yang pertama adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, siswa memiliki kecenderungan memuji diri sendiri. Yang ketiga, suka membanding-bandingkan diri dengan anak lain. Yang keempat, anak pada masa ini, terutama umur 6-8 tahun, menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya yang pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang kelima, tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang ada di dalam dunianya. Jika tidak bisa menyelesaikan suatu soal, maka soal itu tidak dianggap penting. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rati untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Nabila Nurhafizah. Kepada Nabila, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan tema. Yang pertama, tema yang akan dipilih ialah tema yang terdapat dalam dokumen kurikulum 2013. Yang kedua, dalam memilih tema, pendidik harus memperhatikan kondisi daerah, kondisi sekolah, peserta didik, dan sarana-prasarana. Yang ketiga, pendidik selalu melakukan analisa kompetensi inti. Kompetensi guru dapat menambah indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dasar, dan membuat indikator. Selanjutnya, dalam melakukan pemetaan kompetensi dasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat pada setiap mata pelajaran, dilanjutkan dengan identifikasi kompetensi dasar beberapa mata pelajaran yang dapat digabungkan. Selanjutnya, tentukan tema pemersatu. Dalam hal ini, cara pertama adalah mendeskripsikan kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Kemudian, identifikasi kompetensi dasar beberapa mata pelajaran yang sesuai dengan tema yang ada. Maka dari kedua cara pemetaan kompetensi dasar tersebut, yang perlu dilakukan adalah menentukan tema sebagai alat atau pemersatu kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang digabung. Selanjutnya yaitu pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi, inter maupun antar mata pelajaran. Yang pertama, pengertian pemetaan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Yang kedua, kegiatan pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. Yang pertama, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan, tema harus dimulai dengan pemetaan tema mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kelima, menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang keenam, mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan standar kompetensi dasar, dan indikator dari semua mata pelajaran yang diajarkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nabila. Untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Lutfi Abdurrahman. Kepada Lutfi, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan itu tentang contoh pemetaan tema untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Teman-teman lihat pada slide. Saya akan melanjutkan. Itu tentang tahapan pemetaan tema. Pemetaan tema dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan ini menurut Puskur, Departemen Pendidikan Nasional dapat dilakukan dengan pertama, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator.
Yang kedua yaitu menentukan tema. Yang ketiga yaitu identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator disesuaikan dengan setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lutfi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Faradila. Kepada Dila, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi. Yang kelima yaitu pemetaan keterhubungan KD dan indikator ke dalam tema. Jadi di dalam ini ada terbagi 6, yaitu memetakan semua mata pelajaran yang dijabarkan di kelas 1 sampai 3, yang kedua mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3, yang ketiga mengidentifikasi KD setiap mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai 3, dan yang keempat yaitu menjabarkan ke dalam indikator, yang kelima yaitu mengidentifikasi tema-tema berdasarkan keterpaduan SKKD dan indikator. Selanjutnya yaitu kriteria penentuan tema itu dikembangkan berdasarkan yang pertama yaitu minat siswa-siswi yang pada umumnya dapat menarik untuk dijadikan kriteria penentuan tema seperti hari libur. Yang kedua, minat guru yang berhubung dengan sekolah, siswa-siswa atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan pemahaman siswa-siswi. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan siswa-siswi seperti perkelahian antara siswa-siswi yang perlu pemecahan dan jalan keluar. Selanjutnya moderator. Yang ketujuh yaitu langkah-langkah penentuan tema. Langkah-langkah penentuan tema itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi tema yang sesuai dengan hasil belajar, yang kedua yaitu menata dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan tema, yang ketiga yaitu menjabarkan tema ke dalam sub-tema agar cakupan tema lebih terurai, dan yang keempat memilih subtema yang sesuai. Yang kedelapan yaitu prinsip penentuan tema. Prinsip penentuan tema itu terbagi atas 4, yaitu pertama kedekatan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga kemenarikan, yang keempat yaitu keinsidentalan atau kesesuaian. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dila. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan raise hand. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan Rido. Terima kasih moderator, saya Rido dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya yaitu seberapa pentingkah KI dan KD dalam pembelajaran tematik menurut kelompok penyaji? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rido. Diminta kepada Rido dan teman-teman yang akan bertanya nanti untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya disilakan kepada Agus untuk bertanya. Baiklah, saya akan bertanya. Jelaskan apa saja yang harus dilakukan dalam pemetaan keterhubungan standar kompetensi, KD, dan indikator. Terima kasih. Terima kasih Agus Erpan. Selanjutnya disilakan kepada Vanessa Putri. Baik, terima kasih moderator. Saya Vanessa Putri dari kelompok 5, izin bertanya, mengapa guru perlu memetakan kompetensi dasar? Sekian, terima kasih. Terima kasih Vanessa. Baiklah, untuk jawabannya mohon menunggu sebentar. Izin menjawab moderator. Silakan Dila. Baiklah, saya Fadila Aprilia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vanessa Putri. Pertanyaannya itu, mengapa guru perlu memetakan kompetensi dasar? Guru perlu memetakan kompetensi dasar karena kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dasar tersebut. Oleh sebab itu, maka guru perlu memetakan beberapa mata pelajaran yang dipadukan untuk kegiatan KD dan SK tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Fadila Aprilia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Agus Erpan Lubis, akan dijawab oleh saya sendiri. Baiklah, yang harus dilakukan dalam pemetaan dari SK, KD, dan KI. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dan bekal kemampuan siswa. Karakter dan bekal kemampuan siswa harus terlebih dahulu diidentifikasi oleh guru. Hal ini dilakukan untuk menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu dan perlu ditetapkan sebagai indikator keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi. Yang kedua, menentukan tahapan berpikir dari SK, KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang ingin dicapai.
Dan yang ketiga yaitu menentukan indikator pencapaian kompetensi IP atau IPK masing-masing KD dengan memerhatikan tahapan berpikir SK dan KD. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Apakah Agus Erpan Lubis memahami? Terima kasih, saya dapat memahami jawaban dari Yaya. Kembali kepada Baiklah. moderator. Teman-teman kelompok, apakah masih ada yang ingin menjawab pertanyaan? Menjawab pertanyaan Rido. Silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rido. Seberapa pentingkah KI dan KD dalam pembelajaran matematik? Baiklah, mohon maaf, sepertinya Ratis terkendala jaringan. Untuk pertanyaan Rido akan kami lanjutkan menjawab di e-learning. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.